Saya mau bikin kopi dulu, kalian baca dulu Galatia 2 ayat 1-10. Oke? Lagi tunggu air. By the way, pernah kepikir nggak sih kenapa gereja banyak ributnya satu sama lain? Pelayanan banyak suka ribut satu sama lain. Kita saling merasa diri paling benar, paling lebih berkenan daripada yang lain, menyalahkan yang lain. Padahal kalau kita renungkan betul-betul gospel, dia memenuhi pikiran kita, dia memenuhi hati kita, maka gospel itu seharusnya menyatukan kita, bukan memisahkan kita. Di ayat 3 kan bicaranya begitu tuh. Tetapi kendati pun Titus yang bersama dengan aku adalah seorang Yunani, namun dia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Dari sini berarti kita bisa lihat murid-murid Yesus sama Paulus itu bisa terima Titus yang orang Yunani, beda bangsa, beda budaya, beda agama loh. Karena Titus bukan agama Yahudi. Tapi mereka bisa bersatu karena kasih Kristus yang menyatukan mereka. Nah, gospel itu menerima kita tanpa pandang bulu kan. Kita diampuni tanpa peduli suku kita apa, bangsa kita apa, budaya kita apa, datang dari sosial ekonomi yang kayak apa. Tuhan gak membeda-bedakan latar belakang kita, masa lalu. Nah sekarang kalau Tuhan gak beda-bedain kita, gak pandang bulu dalam menerima saya, menerima kita, kenapa kita suka pandang bulu dalam menerima orang lain? Coba dipikirin. Gospel juga mengajarkan kita untuk menerima satu sama lain walaupun kita beda panggilan dan beda pelayanan. Di ayat 7. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia, Tuhan yang telah memberikan kekuatan pada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat, Tuhan juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kata Paulus, untuk menjadi orang-orangnya melayani orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru Jumat berjabat tangan dengan aku. Dari sini sekali lagi kelihatan bahwa bagaimana gospel itu membuat murid-murid Yesus dan Paulus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Walaupun pelayanan mereka beda-beda, walaupun karunia mereka beda-beda, ya kan? Jadi jangan beda-bedain, lu basaro, lu gak basaro, kita pusing, kita pecah gara-gara itu. Oh saya pelayanan ini, maksud saya gini, gak apa-apa sih kalau punya panggilan bikin gereja, bikin aja. Kita bukan berarti harus satu organisasi, tapi kan hatinya jangan saling membenci dong. Kita gak selalu harus satu pelayanan, kalau kamu punya panggilan yang lain, rintis dong pelayanan itu. Karena kan Tuhan yang suruh, sama seperti Paulus dan Petrus berbeda panggilan. Tapi tetap kita bisa berjabat tangan dong harusnya. Sama seperti murid-murid Yesus, saling berjabat tangan sampai akhir. Yang ketiga, dalam hal apa gospel menyatukan kita? Ayat 10 cerita itu. Ini nasihat Petrus, nasihat Yohanes, Yakobus kepada Paulus. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi ternyata murid-murid yang pernah hidup bersama Yesus menekankan satu hal sama Paulus, dan Paulus pun sudah sungguh-sungguh melakukannya. Apa itu? Melayani orang miskin. Kenapa sih kok mereka begitu? Karena ternyata mereka lihat, mereka pelajari, mereka meneladani dalam hidup dan pelayanan Yesus, melayani orang miskin adalah salah satu ciri yang menonjol. Bahkan waktu Yohanes ragu-ragu, Yohanes kirim orang untuk tanya sama Tuhan Yesus kirim balik, ini jawabannya. Pergi katakanlah pada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Jadi, gak cuma nyembuhin orang sakit, gak cuma penginjilan, gak cuma karunia. Itu bagus, itu dari Tuhan. Tapi tidak cuma itu. Satu yang menonjol apa? Melayani orang miskin. Dan itu yang Paulus dan murid-murid Yesus yang pernah tinggal sama Yesus sepakat sama-sama untuk menjalankan itu. Nah, gospel itu akan menyatukan kita. Gospel akan menyatukan kita tanpa mengkompromikan esensi dari gospel itu sendiri. Gospel bicara bahwa kita diselamatkan karena karya salib Yesus saja, karena kasih Yesus saja, dan karena percaya kepada Yesus saja. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu akan menyatukan kita.